deh. Oh, kamu mau buat usaha sendiri, berarti kamu mau sole proprietorship dong? Kalian wajib tahu nih, apa itu sole proprietorship? Sole proprietorship adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh perseorangan. Kelebihan dari sole proprietorship yang pertama, usaha lebih mudah dan praktis untuk dibuat. Yang kedua, pemilik usaha memegang penuh kendali atas usaha tersebut. Namun, kekurangan dari sole proprietorship yang paling menonjol yaitu dalam bentuk resiko dan juga kerugian ditanggung penuh oleh pemilik usaha. Yang kedua, komitmen waktu yang luar biasa. Karena kita sebagai pemilik usaha wajib untuk mengelola dan menjalankan usaha tersebut sendiri. Yang ketiga, sumber keuangan yang terbatas. Karena kita sebagai pemilik tunggal dari usaha tersebut wajib memomodali usaha tersebut sendiri. Kalau kamu bikin bisnis sendiri mahal gak sih? Kenapa gak coba partnership aja? Partnership adalah perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana mereka sepakat untuk mendirikan bisnis bersama dan akan membagi keuntungan ataupun kerugiannya sesuai dengan kesepakatan mereka bersama. Keuntungan dari bisnis partnership yang pertama adalah modal yang dimiliki untuk mendirikan usaha itu besar. Yang kedua, sesama partner dapat saling melengkapi pengetahuan dan juga keterampilan mereka. Yang ketiga, pada umumnya bisnis partnership ini dapat bertahan cukup lama. Untuk kerugiannya sendiri, yang pertama, tanggung jawab individu itu tidak terbatas. Yang kedua, rentan munculnya konflik pada saat pembagian profit. Dan yang ketiga itu, perbedaan pola pikir dan juga keputusan antar partner dapat memperburuk bisnis mereka. Keren deh, Fik. Aku jadi tertarik bikin bisnis juga, tapi nggak mau bangun dari nol. Oh, kalau gitu kamu bikin franchise aja. Franchise? Franchise adalah suatu model bisnis yang dimana kita menggunakan merek, produk, dan cara kerja suatu perusahaan dengan kita membayar jumlah biaya awal dan royalti kepada perusahaan tersebut. Contohnya yaitu saat kita ingin mendirikan Alfamart, kita itu sudah termasuk melakukan franchise di merek dagang Alfamart tersebut. Lalu untuk kelebihan dari franchise ini, kita itu tidak perlu membuka bisnis dari nol lagi, karena dengan usaha franchise kita miliki, bisnis kita ini sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Kemudian untuk kekurangannya terkait biaya awal dan royalti yang harus kita bayarkan ke perusahaan terlalu besar, sehingga dapat membebani finansial kita. Jadi intinya, franchise adalah cara cepat untuk memulai usaha dengan kita memanfaatkan merek dagang yang sudah terbukti berhasil dan sukses di pasaran. Tapi ribet ya kalau dipikir-pikir bikin bisnis tuh. Apa aku beli saham aja ya? Ih, boleh tuh, kamu langsung cari aja tuh perusahaan korporasi yang gede. Korporasi adalah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Contoh nyata sehari-hari ialah para pemegang saham. Bentuk keuntungan dari perusahaan korporasi yang pertama adalah kita mudah untuk berinvestasi. Yang kedua, para badan hukum itu tanggung jawabnya terbatas. Yang ketiga itu hak kepemilikan di perusahaan korporasi itu mudah untuk berpindah. Untuk kerugian perusahaan korporasi sendiri, yang pertama adalah rentan terjadinya konflik antar pemilik saham. Untuk yang kedua, perusahaan korporasi itu pada umumnya susah untuk ditutup. Dan kerugian yang ketiga adalah para badan hukum perlu membayar pajak 2 kali. Boleh sih, apa aku beli saham di PT Indofood aja ya? Aku dengar-dengar PT Indofood ada kerjasama nggak sih sama Nestle? Iya tahu, mereka katanya lagi joint venture sih. Nah, jadi apa sih joint venture itu? Joint venture sendiri merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan, baik dua perusahaan maupun lebih, di mana nanti mereka akan saling membagi antara tanggung jawab dan keuntungannya sama rata. Contohnya seperti kerjasama antara PT Nestle dan Indofood, mereka akhirnya menghasilkan sesuatu yang baru, yaitu PT Terus, apa sih keuntungan dari joint venture itu? Nah, joint venture sendiri memiliki beberapa keuntungan seperti akses ke pasar baru, sinergi keahlian, berbagi risiko dan biaya, serta keuntungan yang lebih kompetitif karena kita menghasilkan produk baru dari hasil kerjasama tersebut. Nah, terus apa dong kekurangan dari joint venture? Di sini joint venture juga memiliki kekurangan, antara lain perbedaan budaya pada perusahaan-perusahaan yang terlibat, entah visi maupun misinya. Lalu ada juga kontrol terbatas karena semua kesepakatan harus disepakati oleh semua pihak, dan juga adanya pembagian dari keuntungan yang didapat. Wah, habis ngomongin bisnis jadi lapar nih. Mau makan? Boleh. Boleh, ayo berangkat yuk. Ayo. Ayo.
Mimpi apaan tuh, Bu? Satu, Mimpinya partnership. bisnis, terus bisnis Franchise. franchise. Aduh, gila aku.